Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita akan merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita senantiasa bersyukur atas anugerah dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Mari sama-sama sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, sama-sama kita menundukkan kepala bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita katakan, Kristus Tuhan telah bangkit. Haleluya,
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami secara cuma-cuma, sehingga kami hidup sampai hari ini di sini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa beribadah kepadamu di hari ini. Namun jauh sebelum itu kami mau mohon belas kasihan, ampuni setiap dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan yang kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, terhadap pimpinan kami, bawahan kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka, sekalipun dengan tatapan mata kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bisa berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan, yaitu pengakuan yang jujur, yang tulus dari hati kami semuanya. Lalu kami berdoa hari ini ya Bapa, mohon belas kasihan kepada kami semuanya. Ampuni kami, kasihan kami yang mengakui semua dosa kami dengan jujur tulus di hadapan. Kami bisa menyembunyikan terhadap siapapun juga. Kami bisa menutupi rapat-rapat semua kejahatan kami. Tetapi kami sesungguhnya tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Engkau omnipresent, omniscience dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami, ampuni kami masing-masing pribadi pada hari ini. Karena kami percaya hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk membasuh, menguduskan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Yang telah Engkau lakukan di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Cukup untuk menopang, menolong, membersihkan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, mari sama-sama terus kita bersorak-sorai bagi Tuhan, kita katakan hai bangkit bagi Yesus. Anjungkan panji raja dan
Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 118 ayat 5 sampai dengan 21. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya, mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, darah-Mu Yesus. Bagimu
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari yang luar biasa, yaitu hari Paskah. Kita akan bicara tentang His faithfulness is our salvation. Bahwa di dalam kasih-Nya kita memperoleh keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan sumber berkat, sumber penghidupan, sumber keselamatan. Kami hari ini berdoa kiranya rahmat anugerah-Mu menyertai pemberitaan firman, agar firman itu mengubahkan kami, menyelamatkan kami, dan melewati kami dari yang jahat. Tetapi di atas segalanya anugerah itu juga menolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dan mengakhiri hidup di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman di hari ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita hari ini bicara tentang di hari Paskah yang luar biasa ini, kita bicara tentang karena kasih-Nya, kasih setianya, maka kita diselamatkan. Saya ulangi, karena kasih setianya kita diselamatkan. Nah, ini satu topik yang luar biasa di hari Paskah. Karena hari Paskah merupakan momentum di mana Tuhan mendemonstrasikan kasih setianya kepada umat-Nya. Bukan hanya sebuah kata-kata, bukan hanya sebuah nubuat, tetapi sebuah eksekusi tindakan nyata dari nubuatan yang sudah disampaikan ratusan tahun sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya, bahwa nanti Tuhan akan datang dalam bentuk daging atau dalam bentuk tubuh manusia atau dalam bentuk manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah, ini suatu hal yang menarik dan juga kita akan melihat nanti dari Lukas 22 ayat 42. Dan ini merupakan sesuatu momen atau momentum yang sangat krusial karena di sanalah sebenarnya keputusan untuk menyelamatkan saudara dan saya, menyelamatkan umat manusia ditentukan. Jadi saudara akan bertanya kepada saya, "Pak, bukannya di kayu salib?" Ya, benar. Tetapi keputusan untuk dia menjalani prosesi kayu salib, mengalami kematian dan mengalami kebangkitan itu sudah ditentukan di Taman Getsemani. Tetapi sebelumnya kita mau bicara dulu, kenapa dikatakan kasih setianya yang menyelamatkan kita? Kenapa bukan tema-tema lain, bukan perkataan-perkataan lain, bukan istilah-istilah lain menggambarkan tentang latar belakang atau yang melatar belakangi dari keselamatan yang kita peroleh. Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama kita harus belajar dari ayat-ayat yang kita baca, dari khususnya dari Lukas 22, dari ayat-ayat sebelumnya juga kita belajar bahwa Dia menyelamatkan kita di tengah-tengah tidak adanya kualifikasi kita untuk diselamatkan. Jadi saya ulangi ya, jadi kita nanti belajar dari ayat-ayat sebelumnya, kita bisa mengerti bahwa keputusan di Taman Getsemani itu sangat krusial, sangat luar biasa. Kenapa? Karena yang pertama adalah Dia memutuskan untuk menyelamatkan manusia atau umatnya di tengah-tengah tidak adanya kualifikasi manusia itu untuk diselamatkan. Pak, maksud Bapak apa? Begini, sebenarnya manusia itu tidak memiliki kualifikasi, tidak memenuhi syarat untuk diselamatkan. Manusia itu adalah makhluk yang seringkali dan lebih banyak melakukan keberdosaan dibandingkan melakukan ketaatan. Ini yang menjadi sebuah pertimbangan teologis kenapa dikatakan oleh para ahli kitab suci atau para pembaca yang benar-benar sungguh-sungguh membaca kitab suci bahwa hanya karena kasih setia Tuhan saja,
maka terjadilah keselamatan umat manusia. Karena memang tidak ada satupun kualifikasi, satupun yang memenuhi syarat untuk diselamatkan. Bahkan sebelum peristiwa dari Taman Getsemani ini, ada ayat-ayat sebelumnya yang menggambarkan bagaimana dialog di akhir daripada masa-masa kehidupan Tuhan Yesus tengah dunia, yaitu perjamuan terakhir. Nah, di situ dikatakan bagian yang pertama, poin yang tadi pertama bahwa tidak memenuhi kualifikasi, ada poin subpoinnya lagi bahwa mereka para murid justru sibuk. Sibuk apa? Sibuk meributkan tentang jabatan. Unik sekali. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, bahkan dikatakan mereka mengalami school of life bersama dengan Tuhan. Mereka mengalami sekolah kehidupan bersama dengan Tuhan 24 jam, walaupun tentu ada istirahat dan segala macam. Tetapi mereka pun merasakan kedekatan, keintiman, interaksi yang intens dengan Tuhan Yesus. Dan mereka sudah melihat berbagai karya Tuhan Yesus, melihat hati Tuhan. Karena ketika Tuhan melihat ada yang susah, maka tergeraklah belas kasihannya. Ketika Tuhan Yesus melihat kesulitan si A, si B, si C, kemudian ada kelumpuhan, ada kebutaan, maka tergeraklah belas kasihan Tuhan Yesus. Maka mereka sebenarnya sudah tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Tetapi mereka tidak mempersoalkan apakah mereka hidup di dalam belas kasihan itu. Apakah mereka sudah menjadi orang yang meneladani dari sumber belas kasihan itu, yaitu Tuhan Yesus. Tapi mereka di hari-hari terakhir kehidupan Tuhan Yesus tengah dunia, khususnya di perjamuan, malam perjamuan kudus yang terakhir itu, mereka sibuk tentang yang namanya keributan, perdebatan tentang siapa yang terbesar. Wah, ini luar biasa. Mereka udah bilang aku yang paling besar nanti di sana. Nanti kalau ada kerajaan surga datang. Nanti kalau Tuhan Yesus dipermuliakan, maka aku yang paling dekat ini. Dan aku akan mendapatkan kedudukan yang paling. Mereka sibuk. Bukan memikirkan apa yang ada di hati Tuhan. Yaitu berita keselamatan yang disampaikan kepada seluruh umat manusia. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Mereka ribut. Di tengah-tengah Tuhan akan beberapa saat lagi mengalami penderitaan, dihina, disiksa, disalibkan, bahkan sampai mati terbunuh. Karena sebelumnya Tuhan Yesus juga sudah mengatakan beberapa kali bahwa dia akan mengalami penghinaan, dia akan mengalami penyiksaan, dia akan mengalami penderitaan, dia akan mengalami kematian. Tapi mereka tidak mengerti tujuan Tuhan menjadi manusia dan tujuan karya dia di tengah-tengah dunia manusia ini. Mereka hanya menyibukkan ego mereka masing-masing, menyenangkan diri mereka masing-masing. Mereka ribut tentang jabatan apa yang akan didapat kalau nanti Tuhan dipermuliakan. Sungguh ironis. Di tengah-tengah sang guru agung, sang Tuhan yang agung itu, yang selalu menunjukkan tentang belas kasih, rasa sayang, kerinduan untuk menyelamatkan umat manusia, dan dia juga menginginkan semua muridnya mengabarkan tentang itu. Tetapi ternyata di dalam hati muridnya mereka sibuk tentang apa yang kudapat, jabatan apa yang kudapat, kuasa apa yang kudapat, pengaruh apa yang kudapat. Maka Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang mau menjadi pemimpin? Dengan tegas setelah mereka ribut tentang jabatan itu, Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang mau jadi pemimpin? Harus mau menjadi pelayan. Karena aku juga di sini sekarang, katanya. Dengan tegas loh. Dengan sekarang sekarang bersama-sama dengan kamu, aku melayani engkau. Wah, itu luar biasa. Nanti bisa dibaca juga di dalam Lukas 22 ayat 16, Lukas 22 ayat 27. Sangat ironis. Tuhan bersedih melihat dia akan dihina, disiksa, kemudian dia ditusuk, kemudian dia dipermalukan dan dia akan mengalami kematian. Tapi anak-anak muridnya, orang-orang yang dia anggap sudah menerima apa yang ada di dalam hatinya. Ternyata mereka sibuk dengan jabatannya. Mereka sibuk dengan apa yang akan didapat. Egonya mereka. Dan dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mau jadi pemimpin, maka kamu harus mau melayani. Dan sebagaimana aku melayani kalian, kamu juga harus melayani. Wah, sebenarnya
mereka pun para murid, jangankan seluruh umat manusia, para murid pun tidak memiliki kualifikasi untuk diselamatkan. Kemudian juga dikatakan bahwa dia bersedih juga Tuhan Yesus. Karena dikatakan oleh Tuhan Yesus mereka itu harusnya kuat di dalam pencobaan, kuat di dalam ujian. Sebagaimana Tuhan Yesus akan mengalami itu. Dan kemudian mereka juga akan menjadi orang yang tidak setia. Wah, ini luar biasa. Di dalam masa-masa terakhir sebelum Tuhan Yesus masuk ke Bukit Golgota, sebelum menjalani prosesi perjalanan Via Dolorosa, dihina, kemudian dicerca, diludahi, dia melihat dan dia mengatakan bahwa muridnya tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk bertahan dari ujian yang ada. Kemudian mereka juga akan menjadi orang yang tidak setia kepada Tuhan. Nanti saudara bisa baca dalam Lukas 22 ayat 28. Kemudian di dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Tentang pernyataan Tuhan Yesus kepada Petrus. Petrus bilang, enggak, aku akan selalu bersamamu Tuhan Yesus. Kemanapun kau pergi dalam kesusahan apapun, aku akan bersamamu Tuhan Yesus. Tetapi dengar baik-baik. Tuhan bilang, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkali aku 3 kali. Saudara kasih Tuhan, dalam Lukas tidak terlalu terlihat betapa dramatisnya penyangkalan daripada Petrus tentang pengenalan dia kepada Tuhan Yesus. Tidak dramatis. Tapi saudara kalau baca baik-baik di dalam Matius, nanti saudara tahu betapa dramatisnya. Saya akan rekonstruksi dengan cepat. Di dalam Matius 26 itu terlihat dari ayat 70, 72 dan 74. Itu terlihat bagaimana Petrus 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan berkata sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkal aku 3 kali. Enggak Tuhan, aku akan setia kepadamu dan ini dan itu. Dengan janji-janji manusiawi lainnya. Tetapi dengar baik-baik, baca Matius 26 ayat 70, 72 dan ayat 74. Di ayat yang 70 dikatakan bahwa aku, kata Petrus ketika ditanya orang-orang, kamu kan itu kan muridnya daripada ini akan dihukum itu kan. Petrus bilang, enggak, aku enggak kenal. Itu di ayat 70. Ya, aku tidak mengerti apa yang kamu maksud. Kepada orang-orang itu, aku enggak ngerti apa yang kamu maksud. Kemudian yang luar biasa menyakitkan hati Tuhan Yesus. Di ayat yang 72, Petrus berkata, aku bersumpah. Wah, ini luar biasa. Aku bersumpah, aku tidak kenal Tuhan Yesus. Aku tidak kenal orang itu. Nah, ini luar biasa ya. Jadi lihat ini nanti dramatis ya. Kalau di Lukas tidak terlalu kelihatan. Cuman aku tidak kenal, aku tidak kenal, aku tidak kenal. Begitu. Tapi di dalam Matius lebih detail dikatakan. Aku tidak kenal, aku tidak mengerti maksudmu. Di ayat 70 dari pasal 26. Tetapi kemudian dikatakan aku bersumpah aku tidak kenal orang itu. Ayat 26, pasal 26 ayat 72. Tetapi kemudian dia mengatakan aku mengutuk dan bersumpah. Wah, ini luar biasa. Di bagian yang ketiga dari penyangkalan Petrus dia berkata, aku mengutuk dan bersumpah aku tidak kenal orang itu. Itu di dalam pasal 26 ayat 74. Jadi luar biasa sekali. Apa kualifikasi apa yang memenuhi syarat daripada seorang Petrus untuk diselamatkan? Tidak ada. Gitu ya. Dia tidak memenuhi syarat apa-apa. Tetapi menariknya Tuhan Yesus tetap melakukan hal tersebut di dalam kesetiaannya kepada janji daripada Tuhan. Kemudian kedua, bahwa Tuhan Yesus tetap setia untuk menjalankan kehendak Bapa. Ya. Dia memutuskan. Walaupun dia berkata begini, Tuhan kalau boleh Bapa di surga, ini cawan murkamu ini dilalukanlah daripadaku. Tetapi kalau memang itu kehendakmu, jadilah sesuai dengan kehendakmu. Pasal 22 ayat 42. Itu mengatakan bahwa dia di dalam ketaatannya, dia di dalam penundukannya kepada rencana Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia melalui pengorbanan di mana Tuhan Yesus menjadi korban pengganti. Itu yang disebut dalam teologi Kristen sebagai teologi substitusi.
penggantian yang harusnya saya dan saudara yang disalibkan mengalami kematian, dihina, dicerca karena keberdosaan, kemudian diganti. Supaya apa? Supaya ada keadilan Tuhan terjadi. Impas sesuai sama. Yang tadinya harus mati, ada yang menggantikan. Sebagaimana juga penghakiman dan penghukuman yang harus diterima oleh manusia, maka dia harus mati karena keberdosaannya, maka Tuhan Yesus menggantikan. Itu namanya teologi substitusi, di mana dia menggantikan supaya terjadi keadilan. Memang ada kasih Tuhan menyelamatkan, tetapi kasih Tuhan itu tidaklah meniadakan ciri yang lain dari kasih, yaitu keadilan Tuhan. Bahwa orang yang berdosa harus mati. Maka dia yang tidak mengenal dosa, katanya, ditimpahkan dosa. Bukan berbuat dosa, bukan menjadi berbuat dosa, tetapi diterjemahkan dalam Kitab Suci Indonesia karena ada kesulitan untuk menerjemahkan, dikatakan menjadi dosa. Artinya ditimpahkan, dibebankan kepada dia. Dia, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dibebankan untuk menanggung dosa. Wah, ini satu hal yang luar biasa. Di satu sisi dia tidak melihat ada satupun kualifikasi persyaratan apapun yang dipenuhi oleh manusia untuk diselamatkan. Kemudian dia juga mengalami penghinaan, disiksa dan dibunuh. Itu nanti bisa baca dalam 22 ayat 42 itu. Kalau bisa Tuhan, lalukan cawan murkamu ini. Tetapi Tuhan Yesus Kristus tetap setia dan submit kepada apa kehendak Bapaknya di sorga. Dia berkata itu, tetapi jikalau itu kehendakmu, aku akan menanggungnya. Dan disitulah terjadi keputusan. Disitulah terjadi sebuah momentum bahwa iya, aku akan menjalani itu. Maka prosesi Via Dolorosa dengan penghinaan selama perjalanan dan sampai di Bukit Golgota dengan kematian itu sudah menjadi kepastian. Kalau seandainya di Taman Getsemani ini Tuhan Yesus mbalelo, ini kan cuma cerita saja. Ya, dipastikan Tuhan Yesus mbalelo. Tapi kalau dia bilang, aduh kayaknya nggak mau nih orang dia aja mau sampai nanti. Dia kan punya pengetahuan ke depan. Dia kan Petrus juga akan menyangkal aku, bahkan bersumpah, bahkan mengutuk dan bersumpah. Ngapain orang yang dekat dengan aku seperti itu? Apalagi orang yang jauh daripada aku. Mereka pastilah lebih tidak memenuhi kualifikasi lagi. Ngapain saya selamatkan? Maka tidak akan terjadi keselamatan atas seluruh umat manusia. Tapi dengar baik-baik. Karena kasih setianya, maka keselamatan itu bukan menjadi sebuah pernyataan belaka, tapi sebuah eksekusi karya nyata yang dahsyat, yang sempurna, dan pasti menjadi milik saudara dan saya. Yang terakhir, peristiwa daripada Taman Getsemani ini merupakan penentu daripada keselamatan yang pasti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pak, apa maksudnya? Karena kalau dia itu berkata, iya Tuhan, aku akan menerima cawan murka itu, maka terjadilah keselamatan. Saya akan cerita sedikit secara teologi supaya saudara dan saya bisa paham. Jadi kan ketika manusia itu memberontak kepada Tuhan, yang murka itu Tuhan. Ketika Tuhan murka, yang ada itu adalah kebinasaan. Karena manifestasi dari murka Tuhan itu adalah kebinasaan. Apakah ada satu makhluk di alam semesta yang bisa mencabut itu? Enggak ada. Malaikat pun tidak bisa. Apalagi manusia. Di seluruh alam semesta tidak ada yang bisa. Oleh karena itu, haruslah yang mengeluarkan murka itu, yaitu Sang Tuhan yang maha dahsyat itulah yang menarik kembali daripada murkanya itu. Akan tetapi kalau ditarik begitu saja manusia akan meremehkan, akan menganggap murah akan pengampunan daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan di dalam kesempurnaannya memutuskan bahwa proses itu akan terus terjadi. Mereka akan mengalami kebinasaan, tetapi mereka akan mengalami yang namanya keselamatan tadi. Bagaimana caranya? Tadi saya katakan di depan, bahwa dia menjadi manusia. Dia menginkarnasi dalam kehidupan manusia, dan dia yang menjalani itu. Menjalani prosesi kematian itu.
Tapi dengar baik-baik, inilah makna Paskah yang sesungguhnya. Bahwa Dia Sang Maha Kuasa itu, Dia Sang Tuhan yang awal dan akhir itu, menjadi manusia dan mengalami kematian. Tapi dengar baik-baik, Dia mati untuk bangkit. Beda dengan saudara, kalau saudara mati ya mati. Tetapi Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus mendemonstrasikan bahwa murka itu tidak dapat mengalahkan Dia. Kenapa? Karena Dia yang mengeluarkan murka itu. Sehingga murka itu tidak menguasai Dia. Maka Paulus di dalam 1 Korintus 15, nanti baca baik-baik ayat 1 sampai 58, dia mengatakan kesimpulannya, hai maut di mana sengatmu? Maut nggak bisa menguasai kehidupan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Maka Dia mati untuk hidup. Dan ketika Dia mati untuk hidup, maka ada pengharapan buat saudara dan saya. Bahwa di dalam Tuhan kita akan memperoleh hidup. Dan siapa yang percaya kepada karya keselamatan ini, maka akan memperoleh hidup. Dan di dalam itu ada pengharapan yang pasti. Bukan sebuah harapan hayal-hayalan, tapi kepastian. Oleh karena itu ketika Dia berkata di Taman Getsemani, ya Bapa, aku akan menerima cawan murka itu, dan Dia mengalami kematian. Maka terjadilah Paskah, Pesah, artinya dilewatkan dari maut, dilewatkan dari kebinasaan, dilewatkan dari penghukuman, dilewatkan dari semua yang menjatuhkan manusia ke dalam neraka dan penghakiman yang kekal. Semua dilewatkan. Pesah artinya dilewatkan. Passover tidak terkena dari kebinasaan itu. Tidak mengalami kebinasaan itu. Kenapa? Karena semuanya sudah diambil di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tanpa meninggalkan kesan keadilan. Aspek keadilan di dalamnya. Tetapi kasih Tuhan begitu nyata. Dan Dia menyelamatkan saudara dan saya. Mari menikmati pesan daripada Paskah ini. Engkau sudah bebas. Engkau sudah merdeka. Ingat baik-baik. Engkau menerima itu secara cuma-cuma. Karena kau tidak mampu memperolehnya. Hanya karena kasih setia Tuhan kepada saudara dan saya. Dan kepada kita semua. Maka kita menerima keselamatan. Hargai itu dengan baik-baik. Dengan apa? Dengan ucapan syukur. Hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hidup suci di dalam Tuhan. Menuruti firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak berpikir yang jahat. Tidak berpikir yang najis. Tidak berpikir yang tidak kudus. Tetapi mata kita, telinga kita, gerak langkah kita sesuai dengan harapan Tuhan. Maka semua karya Tuhan itu sungguh menjadi kesukaan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melakukan itu di dalam sebuah pengorbanan yang besar. Dan kita sangat menghargainya. Sangat bersyukur Tuhan, terima kasih buat semuanya. Dan aku tidak bisa membalasnya. Hanya dengan kehidupanku sampai aku mengakhirinya di dalam kebenaran. Dan memuliakan Engkau. Dengan lidahku, mataku, seluruh gerak langkahku. Dan aku ingin memuliakan Tuhan di sepanjang hidupku. Mari anggota gereja yang dikasihi Tuhan. Hidup di dalam Tuhan sebagai tanda engkau sudah menerima anugerah Paskah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena karyanya, kesetiaannya, kasih setianya yang membuat kita menjadi selamat. Saudara tidak akan pernah bisa selamat dengan kemampuan apapun. Bahkan malaikat sekalipun. Bahkan siapapun tidak akan bisa. Hanya Tuhan yang menguasai, menciptakan segalanya. Yang mampu mengangkat kembali penghukuman itu. Tetapi Dia sudah lakukan. Di Taman Getsemani keputusan itu diambil. Aku akan mengambil cawan murka itu. Dan melakukan karya keselamatan itu. Mari kita bersyukur dari Paskah bersorak-sorai pada Tuhan. Dengan kehidupan yang di dalam Tuhan. Sampai kita mengakhiri kehidupan di tengah dunia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh karya-Mu, kasih setiamu yang membuat kami selamat. Dan mengalami keselamatan. Berkati kami, melimpah-limpah dengan anugerah-Mu. Ajari kami di sepanjang hidup kami. Untuk kami dapat menjadi pelaku firman. Menyenangkan Tuhan. Menjadi teladan. Menjadi contoh buat orang lain. Dan kami bisa mengabarkan berita sukacita di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami menjadi teladan buat orang lain juga. Dan nama Tuhan dipermuliakan di sepanjang kehidupan kami. Kami tidak mau lagi dibelenggu oleh tuduhan-tuduhan palsu. Dari si jahat, dari dosa dan segala macam. Karena kami sudah sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan.
Karena Tuhanlah yang menjadi sumber berkat dan melalukan kami daripada kebinasaan. Karena berita Paskah adalah berita kebenaran, bukan berita khayalan, bukan berita janji-janji palsu. Terima kasih untuk karyamu Tuhan, khususnya keputusanmu di Taman Getsemani. Biar kami menikmati itu sebagai anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan hidup kami selanjutnya sampai kami mengakhiri hidup di tengah dunia di dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Muria. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, pakai hidupku ini. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa beribadah kepadamu karena kasih dan cintamu bagi kami. Kami bisa bersekutu bukan karena hebat mampu kuatnya kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan bagi kami semuanya pada hari ini. Dan kami mau bersyukur berterima kasih untuk semua puji-pujian yang telah kami nyanyikan bagimu. Dan juga bersyukur berterima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami melalui abdimu yang telah menyampaikan, menseringkan, membagikan bagi kami semua pada hari ini. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkatinya dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanannya. Segala sesuatu yang dikerjakannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan bagi kami hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing pribadi yang mendengarkan hari ini, dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami melakukannya dengan benar, dengan baik, di dalam sisa juang hidup kami, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini ya Bapa. Kiranya kami boleh tampil menjadi pemenang, dan boleh menjadi garam dan terang, karena Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa hari ini ya Tuhan, mohon anugerah-Mu bagi kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan sendiri akan menopang, menolong kami, memimpin kami, agar kami tidak tersesat di dalam menjalani hidup kami di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa hari ini ya Bapa, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati. Seluruh pelayan Tuhan yang ada di dalamnya, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan beri satu hati, supaya kami bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan tugas penata layanan ini di dalam takut akan Engkau ya Bapa.
Berkati juga seluruh anggota gereja yang berkumpul bersama, yang Tuhan perkenankan untuk kami layani ya Tuhan. Kiranya semuanya pun boleh dijamah, dilawat, dipulihkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Supaya mereka hari demi hari terus mendekat kepada Tuhan, membangun relasi yang intim dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu, dan dalam situasi kondisi apapun. Tetap berharap, bergantung, berserah hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang hari ini mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Yang ada di rumah mereka masing-masing, di setiap hospital, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri mengulurkan tangan kasih-Mu yang penuh kuasa itu, menjamah, melawat, dan memberikan pemulihan bagi mereka yang terus berserah, berseru, berharap, bergantung hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini membutuhkan pekerjaan pelayanan. Tuhan buka jalan bagi mereka, berikan pekerjaan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan bagi mereka. Dan Tuhan sudah memberikan skill, talenta kepada anak-anak-Mu semuanya Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, supaya makin berhasil dan boleh menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar mereka. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Mereka yang sementara ini studi juga, Tuhan berkati studi mereka, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang berhikmat, yang berwibawa di dalam cinta kasih Tuhan. Dan boleh menjadi garam dan terang dimanapun mereka hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk gereja ini di dalam pengembangannya. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, berkati. Di berbagai wilayah yang ada. Gereja-gereja lokal yang Tuhan percayakan untuk bergabung di dalam gereja ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan urapi setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk melayani. Biarlah semua melayani dengan motivasi yang benar, untuk menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah anggota gereja yang dilayani di berbagai gereja lokal di seluruh Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga berikan hikmat, kuasa, wibawa yang datang dari Tuhan, supaya kami keluarga besar GPI ini terus bersatu hati, bergandengan tangan bersama untuk bertumbuh bersama, berakar bersama di dalam cinta kasih Tuhan, bahkan menghasilkan buah yang melimpah di tengah-tengah dunia ini Tuhan, sehingga gereja ini terus tumbuh secara kualitas dan kuantitasnya untuk menjadi gereja yang berkenan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan, majelis penatua diaken aktivis gereja ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan jamah lawat kami semuanya. Sehingga dengan sukacita yang datang dari Tuhan, kami terus memberitakan kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan kami. Sehingga membawa shalom Tuhan untuk umat-Mu yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati negeri kami. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Beri hikmat, damai sejahtera bagi mereka. Supaya dalam memimpin negeri ini, biarlah mereka memimpin di dalam takut akan Tuhan. Dan menghadirkan kesejahteraan, keadilan, pemerataan di antara anak negeri ini ya Tuhan. Bangsa yang penuh dengan kepelbagaian kemajemukannya ini. Tuhan berkati supaya ada toleransi antar umat beragama di seluruh negeri ini ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan terus disanjung, diagungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat ini. Bencana alam atau apapun juga. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Pimpin, tuntun, hibur, kuatkan mereka yang mengalami berbagai persoalan hidup. Dan Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Karena Engkau adalah jalan keluar satu-satunya bagi mereka. Engkau sendiri akan membuka jalan, membuatkan jalan bagi setiap mereka yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi dunia saat ini. Doa kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin serta berkati sehingga kondisi dunia ini terus aman, kondusif. Negara-negara yang bertikai Tuhan berikan kedamaian bagi mereka supaya mereka boleh mengadakan transformasi hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Mereka boleh saling menghargai, menghormati satu dan lainnya sehingga terjadi perdamaian di antara mereka yang sedang bertikai ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Masih tetap berdiri? Mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Ibrani pasal 9 ayat 28. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah sampaikan bagi kita semuanya. Jangan takut di dalam menjalani hidup ini, Tuhan menyertai kita senantiasa. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat merayakan Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. So I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest, 'cause I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, oh yes, and this is my fail.
Him.